Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Jangan pernah kalah kita. Haikal Hasan beri peluang kerja ke karyawan Sritek yang di PHK. Jadi P3H dapat gaji 10 juta per bulan. Wow, ngeri. Kami tidak bisa menghindar dari hal itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita butuh buruh yang patriotik. Jangan berkeluh kesah. Bangsa ini tidak didasarkan oleh keluh kesah. Eksistensi kemerdekaan bangsa ini lahir dari sebuah semangat. Semangat apa? Semangat patriotik. Jangan keluh kesah dong. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Jadi video Bung Noel yang dulu itu kan viral banget ya, dan muncul terus di sosial media, baik itu di akun X, juga TikTok, Instagram ya, mengenai PHK di PT Sritek Indonesia. Nah, beliau berani pertaruhkan jabatannya loh, ya kan, untuk agar hati para karyawan ini menjadi lega gitu loh. Tapi kenyataannya Sritek tutup, dan ini tanggung jawab beliau gitu. Nah, tiba-tiba muncul statement beliau yang gokil banget ya teman-teman semua. Jadi ini dari CNN ya, marak PHK massal, Wamenaker sebut masih banyak lapangan kerja. Masih banyak lapangan kerja, ini maksudnya gimana ini? Sekarang kita lihat ya, dari segi umurnya itu udah banyak yang tua-tua guys. Apa iya bisa masuk di PT yang baru atau lowongan kerja yang baru? Sementara dari Gen Z juga udah sangat banyak sekali yang menganggur, yang siap untuk kerja gitu. Kita bacain sedikit ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bung Noel menanggapi pemutusan hubungan kerja massal di sektor manufaktur baru-baru ini. Bung Noel menganggap masih banyak lapangan kerja yang tersedia bagi para pekerja yang kena PHK. Kita akan mencari industri yang membuka lapangan pekerjaan. Hari Senin saya akan datang ke Garut, Jawa Barat. Di situ ada penerimaan lapangan pekerjaan sekitar 10.000 katanya. Nah, ini udah bentuk janji lagi guys. Apakah nanti ya orang-orang yang kena PHK akan bisa bekerja kembali gitu ya. Dan sedikit kita lihat komenan di akun X. Ini ya, marak PHK massal, Wamenaker sebut lapangan pekerjaan masih banyak. Kita lihat guys, dan ini videonya nanti kita putar juga ya. Banyak omong cepat mundur. Lebih baik saya kehilangan jabatan daripada melihat buruh Sritek dipecat. Ini gimana ini? Soalnya laki-laki itu yang dipegang ucapannya guys. Dan kita lihat ya, karyawan Sritek itu usianya rata-rata udah gak muda lagi. Mereka kalah bersaing sama yang muda-muda. Kalau banyak lapangan pekerjaan, kenapa mereka masih nganggur? Bacotmu katanya. Pengen ngomong gundulmu, tapi lagi puasa lah, itu udah ngomong. Banyak gundulmu dul katanya. Coba Wamenaker di PHK, gue mau tahu dia ngapain abis itu. Bener juga nih. Kenapa warga Konoha tidak menuntut Noel alias relawan Jokowi ini mundur ya, setelah kemarin berjanji tidak ada PHK massal. Jika terjadi dia katanya mundur. Sungguh Herman, tapi buruh itu coblos Gibran. Ya kita tahu lah ya, waktu Pilpres kemarin. Lapangan kerja banyak untuk usia maksimal 25 tahun, pengalaman minimal 5 tahun. Nah ini menjadi masalah nih. Usia maksimal 25 tahun. Dan masih banyak lagi komentar yang cukup nyelekit ya guys ya. Ini juga ada tweetan dari Cak Kum ya. Ternak Mulyono paling gampang dikibulin rezim. Haikal Hasan beri peluang kerja ke karyawan Sritek yang di PHK. Jadi P3H dapat gaji 10 juta per bulan. Wow, ngeri. Kemiskinan dan kebodohan adalah aset berharga bagi politisi yang mengandalkan isi tas tanpa kapasitas. Aduh, masalah utama bukan di ternaknya, tapi si peternaknya yang doyan banget bohong katanya. Coba guys, ini bener nggak nih guys? Jadi P3H katanya dapat gaji 10 juta per bulan. Luar biasa. Kalau kayak gitu nggak perlu sedih deh yang kena PHK.
Dan masih ada satu lagi guys, lah yang janjiin 19 juta lapangan kerja siapa? Jadi di sini keponakan Pak Prabowo. Kalau anak muda bergantung loker dari pemerintah, Indonesia masih era kolonial. Bukan begitu, kita kan menagih janji gitu loh, 19 juta lapangan pekerjaan. Nyatanya malah justru banyak yang di PHK dan juga banyak pengangguran. Ini bentuk kegagalan gitu loh. Dan bagaimana ke depannya? Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Jangan pernah kalah kita. Negara benar-benar harus hadir. Presiden Prabowo bersama. Pertama-tama yang saya lakukan hari ini untuk memastikan tidak adanya PHK di Sritek. Kedua, kita akan lihat dan kita akan benar bertinjau bahwa kan di Sritek ini ada PHK karena di luar sana kan banyak isu dan opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini tanggung jawab secara politik dan moral saya sebagai institusi Kementerian Tenaga Kerja. Kalau kita melihat video barusan, ini misalnya di luar negeri ya, itu udah pasti pejabatnya malu banget dan harus segera mengundurkan diri gitu loh. Karena jelas banget nih sejejak digitalnya ya Bung Noel ini ya, yang udah janji dan sangat yakin tidak adanya PHK. Ini bukan hanya PHK tapi tutup loh ini. Dan ini penjelasan beliau yang sekarang. Oke, pertama gini, ini kan kasus Sritek ini menjadi tantangan kita lah ya, challenge kita. Tapi sekali lagi saya ucapkan keprihatinan lah terhadap kawan-kawan buruh Sritek di Sidoarjo sana. Tapi kami sebagai pemerintah tidak mungkin membiarkan situasi ini tidak pasti. Pertama, kita akan memastikan hak-haknya dulu. Hak untuk mendapatkan pesangon itu wajib. Kedua, hak untuk mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT, jaminan hari tua. Nah, kewajiban-kewajiban perusahaan dan kewajiban negara terkait itu semua harus bisa terrealisasi secara cepat, jangan sampai undur-undur gitu. Nah, kedua, kita juga lagi menyiapkan lapangan pekerjaan juga bagi kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan, juga para pekerja yang mencari kerja di mitra-mitra industrial kita, khususnya di misalnya di Solo, Boyolali dan sebagainya. Karena kita juga tidak tutup mata dalam persoalan ini. Nah, karena ini sudah domainnya kurator, maka ya kami sebagai pemerintah kan tidak bisa mengintervensi keputusan hukum itu. Nah, tapi yakinlah, bersabarlah, karena semoga nanti kalau seandainya Sritek ini sudah dipilotkan, ya kita berharap ada ya ada investor atau apalah ya. Baik. Nanti ada proses rekrutmen baru nanti di sana. Artinya ini kita minta tanggung jawab manajemen dulu. Jadi intinya masih menunggu ya adanya PT baru, investor baru yang nantinya bisa menyerap para tenaga kerja lagi nih. Ini butuh waktu yang nggak mungkin bentar ini, dan pasti atau yakin ada atau enggak nantinya kan belum, masih menjadi pertanyaan juga gitu loh. Dan di sini Bung Noel mencoba untuk meminta dari manajemennya dulu untuk melunasi lah ya, misalnya kayak tunjangan dari pekerja yang sudah dipecat, gaji yang mungkin belum dibayar dan lain sebagainya. Itu ya. Ya, yang pasti ke depan ini kan menghadapi 2025-2026 ini kan tahun krusial ya. Karena ini ada ancaman PHK besar-besaran. Ya, kita lagi coba mencari sebuah rumusan lah agar bisa mengantisipasi itu. Kalaupun yang bisa kita lakukan meminimalisir gitu loh. Kami tidak bisa menghindar dari hal itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir.
Makanya tadi saya sampaikan di awal, kita butuh buruh yang patriotik. Jangan berkeluh kesah. Bangsa ini tidak didasarkan oleh keluh kesah. Eksistensi kemerdekaan bangsa ini lahir dari sebuah semangat. Semangat apa? Semangat patriotik. Jangan keluh kesah dong, gitu. Ayo kalau kita merasa memiliki bangsa ini, ayo sama-sama kita berpartisipasi untuk tetap punya kesadaran yang rasional ya, didasari oleh saling memiliki. Ya jadi pada intinya solusi belum ada gitu ya. Tapi tetaplah yang paling menurut gua luar biasa itu ya kata-kata dari Babe Haikal nih ya. Karyawan Sritek kena PHK. Kami beri peluang kerja di P3H katanya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membuka peluang karyawan Sritek yang terkena PHK untuk menjadi tenaga pendamping proses produk halal P3H yang akan dilatih dan diberi sertifikat resmi oleh BPJPH dan melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, bila mereka mau tentunya saja mereka akan berprofesi sebagai P3H yang resmi dari BPJPH dan akan mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam program self-declare, baik yang dapat pembiayaan dari APBN maupun dibiayai mandiri oleh para pelaku usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal, kata Kepala BPJPH Haikal Hasan. Haikal mengingatkan jika misalnya dalam sehari mereka mendampingi 3 pelaku usaha yang mengurus dan mendapatkan sertifikat halalnya, maka para pendamping ini akan mendapatkan 450.000 per hari. Jadi dalam sebulan sudah lebih dari 10 juta yang mereka dapatkan. Luar biasa sekali. Kira-kira butuh berapa orang Pak? Segera dieksekusi. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.